Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan untuk bacaan atau zikir sesudah sholat. Warwaina fihi an Abi Bakr radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi dubris shalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan setelah selesai sholat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal kufri, dari kekufuran. Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Ini yang di pelajaran yang disampaikan Rasulullah kepada kita minta kepada Allah supaya dijaga, dilindungi dari kufur, ya, kufur nikmat, kufur apapun, ya, macam-macam kufur itu. Kita minta perlindungan dari Allah supaya tidak jadi orang yang kafir. Kufur itu perbuatannya, kalau orangnya namanya kafir, ya. Jadi menutupi apapun yang telah diberikan oleh Allah, tidak percaya, ya, mengingkari, jadi, itu kufur, ya. Kalau ada orang tidak beriman, ya berarti orang itu perbuatannya kufur, orangnya namanya kafir, ya. Kita diberi nikmat kok nggak mau bersyukur, itu kufur. Nah, orangnya namanya kafir terhadap nikmat Allah, ya. Nah, secara umum biasanya kita mengenal kafir itu orang yang mengingkari, ya, Allah, jadi dalam hal akidah biasanya, ya, yang ingkar kepada Allah biasanya dalam hal akidah, ya, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada para Rasulullah, Rasul Allah, ya, tidak percaya pada malaikat Allah, ya, itu orang-orang yang kufur dalam akidah, itu orang kafir. Tapi secara umum biasanya pengertiannya, ya, seakan-akan terbatas hanya pada itu. Nah, kita ini jangan sampai jadi orang kafir terhadap nikmat, ya. Kufur nikmat itu berarti orangnya namanya kafir tentang nikmat, ya. Jadi monggo kita berusaha mensyukuri nikmat Allah, ya, semampu kita, jangan kita tutup-tutupi, ya, jangan kita membuat khilah, alasan, ya, diajak untuk kebaikan alasan terus, ya, nggak ada habisnya, ya. Kalau guyonane alas iku wis ombo, ya, terus alasan ya, tambah luas, gak mari-mari, ya. Jadi kita berusaha untuk selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap nikmatnya. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, berlindung kepada Allah dari kefakiran, kemelaratan, kemiskinan, supaya hidup kita itu diberikan kecukupan oleh Allah.
di hadis yang terdahulu ya kita dianjurkan sebelum salam, dan ini sering dibaca juga bukan hanya di dalam sholat tapi di luar sholat, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi minta kepada Allah kecukupan dalam hidup, cukup ghina itu ya. Dilindungi dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri ya, aku berlindung padamu ya Allah dari kufur dan fakir, wa adzabil qabri dan siksa kubur. Jadi di kuburan itu sudah ada siksa, kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti, nggak bisa melihat secara kasat mata, nggak bisa mendengar. Kalau dalam kubur itu orang digepui, dipukuli, disiksa ya, dibakar dan seterusnya, siksa-siksa sesuai dengan amalnya. Dalam kubur ya, itu sudah ada siksa. Jadi kita berlindung supaya kita di kuburan itu nantinya juga mendapatkan nikmat kubur, bukan sebaliknya disiksa dalam kubur. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah ya, untuk dilindungi dari siksa kubur, monggo amal perbuatan kita disesuaikan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang kurang ya kita perbaiki ya, jangan sampai pancet gitu kayak. Mohon maaf, jadi kalau kita setelah ngaji kok ada yang saya kok belum ini, ya yuk dikerjakan. Kok saya ini gak sesuai, ayo diperbaiki. Caranya begitu. Sehingga doa yang kita baca di samping ditutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, itu sesuai ya, perilaku kita sesuai dengan apa yang kita mohonkan, mintakan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi bi isnad dhaifin an fadala tabni Abidillah Ubaidillah, jadi dari Fadalah bin Ubaidillah qala berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila telah selesai salah seorang di antara kamu sholat, falyabda bi tahmidillahi ta'ala wassana alaihi, maka hendaklah memulai dengan tahmid, dengan alhamdulillah, wassana ilaihi, dan memuji Allah. Summa yusolli ala nabi, kemudian bersalat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yusolli ala nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summal yad'u bima sya'a, kemudian hendaklah ya, berdoa ya, dengan atau terhadap apa yang ia inginkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi walaupun hadis ini dhaif ya, kita amalkan. Kalau kita mau berdoa, kita awali dengan bacaan tahmid dan sholawat kepada Nabi ya, biasanya ada yang pakai alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amaka mazida ya rabbana lakal hamd ya, kami yang mustonik ya. Kemudian salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abda ya Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini mengamalkan hadis ini. Sebelum kita doa
itu kita awali dengan baca alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi. Insya Allah nanti kalau saya sudah longgar itu akan saya tuliskan bacaan-bacaan zikir wirid sesudah sholat yang sudah dibaca dalam kitab Al-Adhkar ini sekaligus dengan doa-doanya itu. Mana yang menurut kita bisa kita amalkan, monggo diamalkan nantinya kalau sudah saya buatkan sesuai dengan kitab ini yang bisa diamalkan, monggo diamalkan. Kalau nggak bisa, sulit ya, karena nggak hafal-hafal ya dibaca ya, jadi doa itu kalau nggak hafal boleh membaca, tapi memang sebaiknya hafal sehingga konsentrasinya, kekhusyuannya ya lebih daripada kalau membaca ya. Jadi sambung antara ucapan, hati, pikiran itu dengan apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hasi ala dzikrillah ta'ala ba'da sholatis subhi. Bab al-has itu adalah anjuran, babul hasib ya, bab anjuran ala dzikrillah ta'ala ya, zikir kepada Allah Ta'ala, bacaan-bacaan ba'da sholatis subhi, sesudah sholat subuh. I'lam, ketahuilah an asrafa awqati dzikri fin nahar, bahwa yang paling baik, paling mulia waktu-waktu zikir adalah fin nahar, yaitu pada waktu siang. Jadi menurut kitab ini Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang baik ya, untuk zikir itu adalah pada waktu siang. Adzikru ba'da sholatis subuh, zikir sesudah sholat subuh. Di siangnya itu adalah zikir sesudah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina an Anasin radhiyallahu an fi kitab Tirmidzi wa ghairihi qala. Kami riwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an dalam kitab At-Tirmidzi dan yang lainnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalal fajri fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada kemudian duduk, yadkurullah ta'ala dengan berzikir, jadi duduk terus baca wirid ya, jadi boleh baca Al-Quran, boleh dengan Asmaul Husna, boleh dengan sholawat atau zikir-zikir yang lain. Summa qadadkurullah ta'ala, di setelah sholat subuh berjamaah ya, kemudian tetap dalam duduknya ya, zikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai dengan terbitnya matahari, sampai dengan terbitnya matahari ya. Termasuk kita ngaji ini juga yadkurullah ya, kita zikir ya, kita ngaji itu kan pelajari ya, agama ya. Jadi ini termasuk zikrullah, orang-orang ya, belajar, orang ngaji ya. Summa sholat rakaat ini, setelah terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat ya. Ada yang menafsirkan semua sholat rakaat ini itu sholat yang biasa dilakukan ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak, sholat isyraq. Ada yang
menafsirkan ya sholat duha. Ya dua-duanya lah kita amalkan ya. Ya sholat isyraq kita lakukan, selanjutnya sholat duha ya. Semua sholat kata ini ya, katanya Rasulullah, kanat, orang yang jamaah subuh kemudian wirid zikir sampai dengan terbitnya matahari lalu sholat 2 rakaat, maka ya, keajrin ya, pahalanya seperti hajjatin wa umrotin, haji dan umroh, tamatin sampai 3 kali, sempurna. Seperti orang yang haji umroh yang sempurna itu ya. Jadi ini ya walaupun kita nggak bisa tiap hari, mungkin bisa seminggu sekali monggo, ya 1 bulan sekali monggo, ya setahun sekali monggo, atau paling tidak ya selama sehidup sekali ya tidak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Jadi, kita amalkan hadis Rasul. Qala At-Tirmidzi berkata hadisun hasan, ini hadis hasan, jadi bisa dipakai sebagai rujukan atau dasar dalam mengamalkan sholat isyraq ya di masjid ini berjamaah, terus tidak keluar wiritan zikir ya, bisa ngaji, setelah ngaji baca Quran, baca zikir-zikir yang lain, kalimat thayyibah yang lain ya, Asmaul Husna dan lain sebagainya, monggo ya. Kemudian sampai dengan terbitnya matahari kita terus sholat. Nah, memang ketika tuluk, terbit matahari namanya tuluk, itu kita masih belum boleh sholat. Sebagian besar pendapat itu 15 menit setelah tuluk ya, ada yang katakan 18, ada yang katakan 20 monggo ya. Jadi itu ukuran selama 15 menit dari terbit matahari itu masih belum boleh sholat sunnah ya. Kecuali sholat yang tidak dilarang pada waktu apapun, seperti sholat tahiyat masjid ya. Bapak Ibu ketika sholat Idul Fitri di masjid ya, datang kapanpun ya, andaikan pada waktu itu kok ya sholat Idul Fitri kan setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat lagi sampai dengan ya terbitnya matahari ya setinggi sepenggalah ya, di waktu duha itu ya. Nah itu ketika sholat Idul Fitri datang walaupun sebelum waktu duha masuk, waktu kalau sini isyraq boleh, karena tahiyat masjid itu tidak ada larangan kapanpun. Jadi setelah tuluk, kalau sekarang 5 berapa? 13 nih. Kalau 5.13 berarti 5.28 sudah bisa sholat isyraq. Untuk duhanya itu kalau kita melihat kalender itu 24 menit ya, dari tuluk. Jadi kalau 13 tambah 24 berarti 37 ya. Jadi jam 5.40 kan sudah bisa sholat duha ya. Nah setelah sholat isyraq menunggu sholat duha, nah, kalau tadi 24 dengan 15 katakan yang melakukan pada 15 menit itu kan hanya tinggal 9 menit, katakan sholatnya 3 menit, tinggal 6 menit ya dipakai doa, dipakai zikir untuk menunggu sholat duhanya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi wa ghairihi an Abi Dzar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari kitab At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburi sholati subhi, barang siapa yang mengucapkan selesai sholat subuh, wa huwa sanin rijlaihi, dan dia masih tetap dua kakinya sanin itu terlipat, ya, tetap dalam dudukannya, ya. Jadi setelah sholat subuh masih tetap dalam dudukannya, kakinya masih dua-duanya masih terlipat, qabla ayatakallama, sebelum ia berkata kepada jamaah sebelahnya, ya. Kadang-kadang kan orang itu setelah salam terus ngomong, ya. Apa mana mungkin konco suwe gak ketemu, nah, mari salam langsung dijak ngomong, ya. Nah, ini siapa yang selesai sholat subuh, ya, dan dia masih tetap dalam lipatan kedua kakinya dalam duduk, ya, sebelum dia berkata, ya. Jadi kalau itu di masjid, ya, ngomong ambek koncone. Kalau di rumah, ya, kadang ngomong dengan anggota keluarganya. Jadi setelah salam, ya, bicara, bengok, ya, perlu apa itu. Nah, ini tidak. Jadi sebelum bicara, ya, sebelum ngomong, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin. Jadi 10 kali. Kalau yang biasa kita baca di wirid 3 kali, ya, selesai. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, itu biasanya 3 kali. Di sini disebutkan 10 kali. Ini diamalkan di Masjid Jami Ambulu. Saya dulu pernah ke Jember Selatan, di Ambulu itu, ya, sebelum subuh itu bisnya sudah nyampe. Jadi saya jamaah di Masjid Jami, kok bacanya la ilaha illallah la syarikalah kok berulang-ulang. Nah, saya hitung ternyata 10 kali, ya, mengamalkan hadis ini berarti, ya, hadis ini. Kata Rasulullah, kutiba lahu asru hasanatin, maka dicatat baginya, ya, itu 10 kebaikan. Jadi pahalanya itu mendapat 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asru sayiatin, dan dibebaskan, ya, dihapus darinya 10 sayiat, kejahatan, keburukan, kejelekan, ya, dosa. Jadi dihapus dosanya 10, ya, dapat 10 kebaikan. Kalau ada dosa 10 sayiat dihapus. Wa rufi'a lahu asru darajatin, dan ditinggikan baginya, ya, 10 derajat, ya, dapat naik derajatnya, ya, 10, ya, dinaikkan 10 derajatnya. Wa kana yaumahu dzalika fi khirzin min kulli makruhin wa khurisa minasyaiton. Wa kana yaumahu, maka ada pada harinya, dzalika itu, dalam maksudnya maka pada hari itu, ya, setelah sholat subuh membaca la ilaha illallah syarikalah dan seterusnya 10 kali itu, pada hari itu orang ini fi khirzin, ya, dia dipelihara, min kulli makruh, dari setiap apa yang tidak disukai, ya, wa khurisa, dan dijaga,
minasyaiton, dari gangguan setan. Dengan baca itu insya Allah akan dijaga dari gangguan setan. Yang pertama dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, ya, yang mungkin orang usil dan lain sebagainya, ya, mungkin insya Allah akan dijaga dari itu. Ya, dalam hadis ini fi khirzin min kulli makruh, terpelihara dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, perbuatan yang dibenci, ya, yang tidak diinginkan. Wa khurisa minasyaiton, dan dijaga dari gangguan setan. Walam yambaghi lidzambin ay yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billahi ta'ala. Dan orang ini, ya, tidak sepatutnya untuk dosa ayudrikahu, mendapatinya, dari dijaga supaya tidak berbuat dosa. Jadi walam yambaghi lidzambin ayudrikahu fi dzalikal yaum, di pada hari itu, jadi pada hari setelah dia baca la ilaha illallah, setelah sholat subuh itu, ya, oleh Allah, ya, insya Allah, ya, tidak akan melakukan perbuatan dosa illa syirka billah ta'ala, kecuali syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, syirik itu memang ya macam-macam, dan yang syirik khorfi itu kadang-kadang tidak terasa, menduakan Allah, ya, menyamakan Allah dengan yang lainnya, ya. Jadi ini syirik. Jadi kita harus berusaha, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu harus rujukannya semuanya, ya, dari Allah untuk Allah, sehingga tidak sampai masuk perbuatan syirik. Ya, yang gampang kadang-kadang contoh-contoh itu, ya, ketika agak nggak enak badan, minum apa, kemudian sehat kembali, ngomong kalau, ya, bahwa dengan pil kita aku jadi sehat, gitu mungkin, ya, dengan introstop aku jadi nggak BAB terusan atau diare. Nah, ini syirik khafi itu, ya. Jadi harus kita hindari, ya. Dengan introstop biidznillah, dengan izin Allah, itu yang benar gitu kan. Dengan izin Allah, dengan ini saya akhirnya begini, saya akhirnya ini, ya. Sehingga kita terhindar dari perbuatan syirik, ya, ini harus hati-hati benar, ya. Satu lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi Sunan Abi Dawud, meriwayatkan dari Sunan Nabi Dawud, an Muslim bin Al-Haris At-Tamimi As-Sahabi. Jadi dari Muslim bin Al-Haris At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asara ilahi faqala. Rasulullah sallallahu, bahwasanya dia asara ilahi, ya, mengucapkan pelan-pelan, ya. Jadi ketika Muslim bin Haris At-Tamimi As-Sahabi ini jalan kepada Rasulullah, asyarah, ya, faqala, lalu Rasulullah bersabda, idzan sarafta min sholatil maghrib, sedang siapa yang selesai dari sholat maghrib, fakul, maka hendaklah ia berdoa, mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma, ya Allah, ajirni, lindungi aku, selamatkan aku, ajirni, selamatkan aku, minan nar, dari api neraka, sab'a marratin, ya, 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, maka sesungguhnya kamu idza qulta dzalika,
ketika mengucapkan itu, summa mutta min lailatika, jadi ketika kamu mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah maghrib, ya, kemudian summa mutta min lailatika, kemudian kamu mati pada malam itu, kutiba laka jiwarum minha, maka ditetapkan bagimu, ya, dapat perlindungan, diselamatkan dari api neraka. Wa idza shallaita subha, dan ketika kamu sholat subuh, fakul kadzalika, maka hendaklah mengucapkan atau berdoa yang semacam itu. Fa innaka in mutta min yaumika, maka sesungguhnya kamu jika meninggal pada hari itu, kutiba laka jiwarum minha, maka dicatat, ditetapkan bagi kamu terlindungi, terselamatkan dari api neraka. Sehingga oleh para ulama ini dibaca ya setiap selesai sholat, Allahumma ajirna minan nar, karena bareng-bareng ajirna minan nar. Kalau sendiri ajirni minan nar, ya. Jadi ya diamalkan, ya, tolong diamalkan benar-benar, jangan kesusu dengan urusan dunia. Kalau sudah sholat selesai, paling tidak harus zikir, wirid disempurnakan, doa, setelah itu monggo ngurusi dunia lagi, mikirkan dunia lagi, ya. Jadi supaya benar-benar kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan manfaat, bi barakatil Fatihah.